Bismillahirrahmanirrahim. Karomah yang kedua, seember air menjadi uang emas. Kisah ini diceritakan oleh Kiai Haji Muhyiddin Abdul Qadir Al-Manafi MA. Dikisahkan kehidupan sehari-hari Mamak Rende sangat sederhana sekali. Beliau tinggal di rumah gubuk, bilik bambu yang beratapkan jerami. Kalau kata orang Jawa bilang itu adalah rumah geribik, yang mana atapnya bocor ketika hujan. Namun karena tawaduknya beliau, maka atap yang bocor itu tidak beliau perbaiki. Malahan jika hujan, beliau dan istrinya menggunakan payung di dalam rumahnya sendiri. Ini adalah hal yang terdengar aneh, namun itu adalah pilihan hidup dari sang waliullah tersebut, menggunakan payung di dalam rumahnya sendiri. Sementara anaknya yang masih bayi ditutupi dengan topi besar agar tidak terkena air bocoran hujan tersebut. Subhanallah, bisa kita bayangkan para sahabat-sahabatku semua sekalian bagaimana prihatinnya kehidupan beliau pada saat itu. Namun, dibalik semua kesederhanaan beliau, Mamak Rende adalah seorang ulama besar, seorang waliullah yang pada saat itu juga ditakuti oleh para penjajah Belanda. Karena doa dan ucapan beliau yang sangat mustajab membuat Belanda enggan berurusan dengan Mamak Rende. Dikisahkan pada suatu hari Mamak yang Rende ada keperluan sehingga pergi dari rumahnya. Kebiasaan beliau jika sudah pergi dari rumah, maka akan bepergian jauh dan lama tidak pulang. Ketika pergi dari rumah, biasanya seminggu sekali atau sebulan sekali baru pulang kembali ke rumahnya. Pada saat Mama Rende pergi dari rumahnya, beberapa saat kemudian turunlah hujan yang begitu lebat. Maka tinggallah sang istri dan anaknya yang masih bayi yang ada di rumah tersebut sambil kebocoran air hujan. Bisa kita bayangkan para sahabat-sahabatku semua sekalian, seorang istri sendirian dengan anaknya yang masih bayi ditinggal oleh suaminya dalam keadaan hujan sementara atap rumahnya itu bocor. Maka sang istri ini kemudian mengeluh sembari membawa payung di dalam rumahnya dan juga menutupi anak bayinya dengan topi besar agar tidak terkena air hujan yang bocor tersebut. Pada saat itu waktu menunjukkan sekitar jam 10 malam. Lalu sang istri mengeluh sambil nelangsa. Dalam hatinya ia lalu berkata, "Ya Allah, ternyata begini rasanya jadi istri seorang kiai. Begitu sengsaranya menjadi istri seorang kiai. Hidup susah, serba kekurangan, serta kemiskinan seperti ini. Padahal banyak istri-istri dari kiai yang lain yang tidak seperti saya ini. Mereka bisa hidup enak dan berkecukupan." Baru saja sang istri ini selesai bergumam dalam hatinya, tiba-tiba saja ia mendengar pintu rumahnya diketuk oleh seseorang. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," sahut sang istri. Setelah dibuka pintunya, ternyata itu adalah suaminya, yaitu Mamak Rende yang datang kembali ke rumahnya. Tidak biasanya Mamak Rende pulang begitu cepat. Biasanya seminggu atau sebulan kemudian baru ia pulang. Namun kali ini Mamak Rende kembali pulang begitu cepat. Lalu Mamak Rende berkata kepada istrinya, "Tolong timbakan air di sumur, saya mau mandi." Dengan taat, sang istri kemudian segera ke belakang lalu keluar rumah menuju sumur menimba air dari sumur tersebut untuk mandi suaminya. Pada saat sang istri menimba air sumur, yang dirasakan olehnya tidak seperti biasanya. Ember timba itu terasa begitu berat sekali. Sang istri lalu sekuat tenaga mencoba menarik timba tersebut dan betapa kaget dirinya melihat pemandangan yang ada di depannya. Ternyata isi di dalam ember timba itu bukanlah air, tetapi berisi penuh dengan kepingan uang emas yang sangat banyak sekali. Pantas saja ember itu terasa sangat berat. Belum juga reda rasa terpananya melihat kepingan emas yang begitu banyak tersebut, tiba-tiba terdengar suara Mamak Rende dari dalam rumah. "Kenapa kamu diam saja?" Lalu istrinya menjawab dengan gugup, Di ember timba ini bukan air, Mak, tetapi emas." Kemudian Mamak Rende berkata lagi, "Sok sekarang mumpung saya masih hidup dan masih ada di depanmu. Sekarang kamu mau berapa ember lagi? Silahkan ucapkan saja. Barangkali kamu ingin kaya raya dan kamu mau banyak harta. Mau berapa ember lagi? Silahkan ucapkan saja." Sang istri kemudian tertunduk tidak berani menjawab ucapan suaminya. Lalu Mamak Rende berkata lagi, "Saya sebagai suami mengajak hidup sengsara itu adalah sengaja untuk mengajarkan kamu dan membawa kamu agar bahagia nanti kelak di akhirat. Tetapi jika kamu lebih memilih dunia, silahkan. Kamu mau berapa ember? Disaksikan oleh saya, tetapi setelah ini
maka coret bumi atau gurat tanah jangan menyatu lagi dengan saya sampai hari kiamat dan juga sampai di akhirat kelak. Mendengar ucapan suaminya ini, dunia bagaikan langit runtuh. Maka sang istri kemudian menangis sejadi-jadinya meminta maaf kepada sang suaminya. Ia merasa hilaf dan bertaubat. Masya Allah, luar biasa. Ternyata Mama Rende mengetahui apa yang diucapkan istrinya walaupun itu di dalam hatinya. Ternyata bagi seorang waliullah, hidup sengsara itu adalah sebuah pilihan hidup. Karena jika mereka mau dan jika mereka ingin kaya, tentunya dengan sangat mudah bisa terwujud. Karena doa mereka para waliullah itu sangat mustajab dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat-sahabatku semua sekalian, sebelum saya melanjutkan tentang kisah karomah Mama Rende, bagi sahabat-sahabatku yang belum klik subscribe, dimohon untuk klik subscribe di bawah ini. Buat sahabat-sahabatku dan para santri dari daerah Pasundan yang belum subscribe, dimohon untuk klik subscribe. Terima kasih banyak para sahabat-sahabatku semua sekalian. Karomah yang ketiga, doa yang mustajab, meminta 1 dikasih 400. Kisah ini diceritakan oleh Kiai Haji Muhyiddin Abdul Qadir Al-Manafi MA. Dikisahkan ketika istri Mama Rende melahirkan bayinya lagi, namun kondisi ekonominya pada saat itu sangat sederhana sekali. Maka pada saat itu sudah tidak ada lagi kain untuk membungkus anaknya. Tidak ada popok, tidak ada gurita, apalagi pampers. Yang dibutuhkan pada saat itu hanya selembar kain sarung untuk sang ibu yang baru saja bersalin dan untuk sang anak bayinya saja untuk membedong atau membungkus bayi. Namun kain tersebut sudah tidak ada. Sungguh kehidupan beliau pada saat itu sangat memprihatinkan sekali. Kemudian sang istri berkata kepada Mama Rende, "Mama, kita sudah tidak punya kain untuk bayi." Lalu Mama Rende menjawab, "Coba engkau cari lagi di dalam lemari, barangkali ada kain sarung yang tersisa untuk ngebedong bayi." Kemudian sang istri lalu mencari kain sarung di dalam lemari, namun usahanya ternyata sia-sia. Ternyata sudah tidak ada kain sarung yang tersisa di dalam lemari tersebut. Lalu ia berkata lagi kepada Mama Rende, "Sudah Mak, sudah dicari di lemari, tapi sudah tidak ada lagi kain sarung yang tersisa." Sarung yang tersisa pada saat itu cuma 1, dan itu pun sedang dipakai oleh ibunya, dan tidak ada lagi kain sarung yang tersisa untuk anak bayinya tersebut. Sedangkan pada saat malam itu sedang turun hujan yang begitu deras, belum lagi atap rumahnya yang bocor yang melengkapi kesengsaraan rumah tangga beliau pada saat itu. Lalu Mama Rende berkata, "Itu di arah kiblat ada gudang dunia, kita minta saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala," ucap Mama Rende. Kemudian Mama Rende duduk bersila di tengah rumahnya sambil menghadap ke arah kiblat. Lalu beliau mengambil sorbannya dan mengipas-ngipaskan sorbannya tersebut ke arah kiblat sembari beliau berkata, "Ya Allah, anak dan istri sudah tidak punya kain sarung." Setelah berkata demikian, lalu Mama Rende melirik kepada istrinya sembari berkata, "Apa kamu tadi mendengar jawaban dari Gusti Allah?" "Saya tidak mendengar jawaban apa-apa, Mak," jawab sang istri. "Iya, kata Allah juga," ucap Mama Rende. Beberapa menit kemudian dengan suasana yang masih hujan lebat, tiba-tiba rumah mereka diketuk orang dari luar dan terdengarlah suara salam. "Assalamualaikum, Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," jawab Mama Rende sembari membukakan pintunya. Ternyata ada tamu dan tamu itu kemudian berkata, "Punten Mama Rende, saya ketitipan dari si Anu untuk membawakan hadiah buat Mama Rende berupa sarung kebat sebanyak 20 kodi atau 400 buah, ditambah ada uang juga yang ada di dalam kantong kain." Setelah menerima hadiah 400 buah sarung tersebut, kemudian Mama Rende melihat isi uang yang ada di dalam kantong kain tersebut. Ternyata jumlahnya adalah puluhan juta rupiah. Subhanallah, luar biasa sekali. Mama Rende cuma berdoa meminta 1 buah sarung, namun Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikannya 400 buah sarung dan juga uang puluhan juta rupiah. Namun yang terjadi pada saat itu bukannya Mama Rende senang mendapatkan hadiah tersebut, tetapi beliau kemudian menangis sejadi-jadinya. Maka sang istri kemudian berkata kepada suaminya, "Kenapa engkau menangis, Mak?" "Abdi sieun disungkun, abdi sieun disungkun," jawab Mama Rende. "Saya takut disungkun."
Para sahabat-sahabatku, mungkin ada yang tidak mengerti kata disungkun atau nyungkun. Kata itu berarti melebihkan pemberian atau penjualan, karena yang memberikannya dalam keadaan emosi duluan, atau bahasa lainnya pundung atau ngosog kalau bahasa Jawanya. Contoh disungkun itu adalah seumpama ada seorang anak yang merengek terus minta uang 10.000 kepada ayahnya, lalu sang anak ini masih merengek terus meminta uang 10.000. Maka dengan kesal sang ayahnya ini kemudian memberikan uang 500.000 kepada anaknya tersebut sambil bilang, "Nih, bawa aja semua." Itu adalah salah satu contoh dari nyungkun. Pada saat itu Mama Rende berkata, "Saya takut disungkun oleh Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya takut Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya kepada saya itu dalam keadaan marah. Saya cuma minta satu kain sarung, tetapi yang datang adalah 400 sarung dan uang puluhan juta rupiah." Akhirnya setelah hujan reda, Mama Rende kemudian menyuruh santrinya untuk mengundang seluruh warga yang berada di kampung Rende. Setelah semua warga penduduk kampung Rende berkumpul, kemudian sarung dan uang tersebut dibagikan semua kepada mereka. Mama Rende cuma mengambil satu sarung saja, dan satu sarung itu pun kemudian dipotong menjadi dua, yang sebagian untuk istrinya, yang sebagian lagi untuk anaknya. Subhanallah. Dan semua sarung dan uang puluhan juta rupiah tersebut semuanya dibagikan kepada seluruh warga di kampung Rende. Mama Rende tidak mengambil uang tersebut sepeser pun. Subhanallah, luar biasa sekali ketawaduan dari sang waliullah Mama Rende ini. Pilihan hidupnya adalah hidup sengsara di dunia dan bahagia di akhirat. Para sahabat-sahabatku semua, hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas pemberian dan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Walaupun mungkin itu kecil dan tidak seberapa, namun dengan rasa syukur tentunya Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambahkannya lagi rizkinya kepada kita semua sekalian, akan melipat gandakannya lagi kepada kita semua sekalian jika kita benar-benar ikhlas dan nerimo atas semua takdir yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Mungkin demikian saja ulasan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Akhirul kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.